Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, alamin, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan kita seputar ngobrol santai seputar mazhab gitu ya, bareng Ustadz Fazil Hafizullah Ta'ala, yang Instagramnya mungkin teman-teman nanti bisa cek @ngaji tauhid official ya, Ustadz ya? Ngaji Tauhid Official. Ngaji Tauhid Official. Ada Telegramnya juga, teman-teman bisa join juga di Telegram Ustadz Fadil. Sama ada YouTube-nya apa, Ustadz? YouTube-nya, Ustadz? YouTube-nya Ngaji Tauhid. Oh, YouTube-nya Ngaji Tauhid ya. Teman-teman nanti bisa cek di platform-platform beliau. Oke, mungkin langsung kita bahas saja. Dan sebelumnya saya mengingatkan kembali ke teman-teman ya, yang laki-laki boleh on cam, yang perempuan nggak usah. Kemudian siapkan ya buku catatan ya. Ini saya ngomong, saya sudah nyiapin ya. Jangan dikira saya ngomong saya nggak nyiapin ya. Cuma harus nyiapin faidul ilma bil kitabah, dikata ilmu dengan menulisnya. Mungkin langsung aja Ustadz, sebenarnya apa itu mazhab Ustadz? Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ketika kita ngomongin tentang apa itu madhab, jadi ya mungkin konteksnya ini madhab fikih gitu ya Mas. Nah, madhab itu ya kalau misalnya kita mau ngambil dari secara bahasa gitu ya, madhab itu secara bahasa adalah madhaba ilai. Jadi kalau bahasa Indonesianya yang mudah dimengerti itu adalah ini mau dibawa kemana sih? Nah, nama tempatnya, kalau kita udah tahu nama tempatnya mau dibawa kemana, nah itu namanya madhab. Sehingga ketika kita berbicara tentang madhab fikih, jadi kita berbicara tentang ada dalil, yang dalilnya itu secara umum bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ. Nah, ketika dibawa ke arah A, ketika dibawa ke arah B, maka A, B, C, D sampai atau apapun itu namanya adalah madhab secara bahasa. Jadi ketika kita bilang ini mau dibawa kemana nih, aneh mau bawa ini dalil ke arah sini, itu madhab namanya. Nah itu secara bahasa, sehingga ketika kita berbicara tentang konteks fikih, ya kan, madhab yang 4, berarti kita berbicara tentang ada sebuah dalil yang dalilnya itu memang bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu konteks dari segi bahasa gitu ya. Adapun dari secara istilah, maka secara istilah madhab itu adalah ya bisa dibilang ketika ada sebuah dalil syar'i, ya kan, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini mau dibawa kemana? Apakah ke arah hukumnya wajib, ke arah hukumnya sunnah, ke arah hukumnya mubah, makruh atau haram, ya kan? Ketika ada sebuah dalil mau dibawa ke arah bahwa dalil ini valid dan bisa dipakai, dan kalau bisa dipakai nanti konsekuensinya seperti apa, atau justru ada dalilnya ini nggak bisa dipakai. Jika tidak bisa dipakai, maka konsekuensinya seperti apa. Nah, itu gambaran madhab secara istilah. Sehingga dari sini kita harus tahu bahwa ketika kita berbicara tentang madhab fikih, maka kita nggak berbicara tentang permasalahan terang dalam agama, gitu. Secara umum, kayak contoh misalnya sholat fardu 5 waktu gitu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Maka ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Cuma bisa dibawa ke satu tempat. Hukumnya fardu, hukumnya wajib. Maka yang kayak begini, mau madhab apapun, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Malik, madhabnya Syafi'i, madhabnya Ahmad, itu semuanya nggak mungkin ada, anak mau bawa ke sini deh. Ini nggak bisa gitu, karena memang cuma bisa dibawa kepada satu tempat. Nah gitu. Jadi dari sini yang mudah-mudahan kita ada gambaran lah bahwa ketika kita berbicara tentang madhab fikih, maka secara ghalib, secara dominan yang kita bicarakan di situ adalah tentang
bisa dibilang permasalahan-permasalahan yang memiliki dalil, hanya saja bagaimana cara memahami dalil sehingga bisa dibawa ke arah A, dibawa ke arah B, dibawa ke arah C. Nah, itu yang merupakan ya bisa dibilang diskusi atau ya bisa dibilang konten utama dari madhab fikih. Adapun yang perkara terang dalam agama, wajibnya sholat 5 waktu, haramnya zina, haramnya LGBT, wajibnya bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kayak begini nggak kenal, oh kalau menurut madhab Ahmad tauhid itu wajib, tapi menurut madhab fulan tauhid itu sunnah. Ini nggak bisa. Gitu. Jadi itu udah bukan, bisa dibilang udah keluar dari konteks di madhab fikihnya, walaupun tetap dibahas di dalam kitab-kitab mereka. Cuma kita sebagai thalib, sebagai santri itu terkadang ketika kita memiliki sebuah pemahaman dari segi bahasanya, maka dari situ kita udah ada pencerahan loh. Oh, kalau sholat hukumnya emang wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi yang syarat-syaratnya tertentu. Oh, kalau hukumnya zakat, hukumnya adalah wajib. Nah, yang kayak begini semuanya itu sepakat gitu, madhab yang 4 gitu. Tapi misalnya kalau sudah mulai mendetil permasalahannya, oke, kalau zakat wajib, wajibnya bagi siapa? Wajib bagi yang mampu. Yang mampu itu kayak gimana sih? Nah, kata-kata yang mampu itu bisa dibawa kemana-mana tuh. Yang mampu itu adalah yang punya penghasilan sekian, mau pakai nisab perak atau nisab emas, haulnya berapa, penghasilannya itu dari mana, hasil bumi apa segala macam. Nah, itu kenapa disebut madhab, karena memang dalil-dalil yang berkaitan tentang permasalahan tersebut itu bisa dibawa kemana-mana. Artinya bukan cuma satu arah seperti permasalahan-permasalahan terang di dalam agama Islam. Gitu. Oh ya, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ada inilah Gambaran. gambaran Ya, lah. siap. Gitu. Intinya kalau yang udah jelas mah nggak usah ditanyain mazhab apa gitu Ustaz ya. Nggak usah gitu. Kalau misalnya yang udah jelas ya berarti tinggal antara madhab muslimin atau madhab non muslim. Gitu aja. Siap, Gitu. siap. Atau nggak misalnya Oke. madhab ahlus sunnah ataupun madhab misalnya ya syiah gitu kan. Ya yang kayak gini-gini udah bukan konteks madhab yang 4 lagi sih. Oke, Ustaz. Jadi apa namanya, kalau boleh saya simpulin juga teman-teman ya, intinya adalah yang mengarah ke fikih ya, yang mengarah ke pendetailan tadi yang sebenarnya udah dijelasin sama Ustaz Fadil. Kalau misalnya sholat itu udah apa namanya sudah jelas gitu wajibnya ya sudah, berarti tapi kalau bagaimana cara takbiratul ihram segala macamnya itu mungkin yang apa namanya baru ada apa namanya sharing-sharing tadi ya Ustaz, ya, terkait mazhab tadi gitu ya. Oh, Nah, tuh. sekarang Ustaz, terkait mazhab tadi, mungkin dari teman-teman coba ada yang sharing dikit mungkin, udah jelas ya gambaran seputar mazhab atau masih ada yang mau ditanyakan? Coba 1 atau 2. Izin bertanya? Oh ya, Langsung boleh silakan. Tafadhol. Tafadhol, silahkan. Iya, Afwan. Iya, Anda mau nanya sedikit perbedaan mazhab dan manhaj itu gimana ya, Ustaz? Afwan. Nah, tafadhol Ustaz. Jadi kalau madhab itu kan mau dibawa ke arah mana gitu ya, secara bahasa Arab ya. Sedangkan kalau manhaj itu adalah jalannya gitu. Jadi ketika misalnya ya kita ngomong bahasa Arab dibetawiin gitu ya, misalnya kita bilang itu si Babeh jalannya udah bener. Nah itu dalam bahasa Arab manhajnya udah bener. Jadi manhaj itu sebenarnya jalan. Manhaj itu adalah jalan gitu. Nanti jalannya itu ya tergantung jalan dalam apa nih. Kalau jalan dalam berislam ya berarti otomatis syarat-syarat Islam itu harus ya dipenuhi gitu ya. Dan artinya manhaj itu lebih luas daripada madhab gitu. Jadi manhaj itu adalah jalan. Dia itu jalan. Jadi jangan dipersempit bahwa oh manhaj itu cuma terkait tentang seputar permasalahan-permasalahan tertentu, enggak gitu. Jadi memang secara bahasa kalau manhaj itu adalah jalan, sedangkan kalau madhab itu adalah mau dibawa kemana arahnya. Jadi kalau manhaj itu ya ketika seseorang itu berada di atas jalan Islam ya kita bilang dia manhajnya adalah manhaj Islam. Gitu. Misalnya seseorang itu berada di atas ya sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya manhajnya adalah manhaj di atas jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang secara bahasa manhaj itu ya mungkin berbeda dibandingkan apa yang sekarang ya sering diwarawirikan lah di sosmed yang ya mungkin populer. Oh ini permasalahan manhaj, ini permasalahan manhaj. Ya padahal ya maksud dari manhajnya itu ya sebenarnya enggak ke arah situ sih. Nah,
Oke, mungkin terkait pertanyaan nanti kita lanjut ya teman-teman ya. Ini cuma satu aja, nanti soalnya masih ada materi yang lainnya. Selanjutnya Ustadz, terkait mazhab. Sebenarnya hukumnya itu gimana Ustadz? Apakah kita harus bermazhab atau kita Ya. boleh memilih salah satu? Atau kadang gini Ustadz, ada yang misalnya saya cocoknya sama mazhab Imam Ahmad nih kalau misalnya udah apa namanya udah nggak apa sholatnya nggak harus diqodho gitu, udah cukup tobat aja misalnya. Atau saya kurang cocok nih sama ini gitu. Itu gimana Ustadz? Sebenarnya hukum asalnya seperti apa Ustadz? Ya, Tafadhol. ya. Nah, jadi pertama, kalau dari segi hukum bermadhab dengan salah satu dari 4 madhab fikih, maka hukumnya memang nggak wajib. Gitu. Dalam artian, kalau seandainya kita bilang, oh saya nggak ada madhabnya, maka ya sebenarnya kita pengen tahu dulu kedudukannya itu kok dalam konteks apa. Gitu. Karena yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah talibul ilm fardhatun ala kulli muslim. Jadi yang diwajibkan itu, yang diharuskan itu adalah cari tahu. Nah, cari tahunya ini bisa lewat mana? Bisa lewat macam-macam. Ya salah satunya itu lewat madhab. Gitu. Cara yang lain bisa nggak, Ustaz? Bisa-bisa aja lewat beli buku di Gramedia misalnya, lewat bertanya dengan ustadz misalnya, lewat searching di Google misalnya, lewat artikel yang ada di internet misalnya. Nah, ini salah satu ataupun cara-cara yang bisa dipakai untuk apa? Untuk mencari tahu. Jadi hukum bermadhab dengan 4 madhab fikih itu nggak wajib. Itu nggak wajib. Hanya saja biasanya itu diberikan penekanan. Diberikan penekanan itu adalah ketika seseorang itu mau belajar fikih. Jadi kita harus ada 2 konteks di sini. Ada satu konteks di mana seorang itu santri gitu, santri yang ingin mempelajari fikih. Sama satu lagi konteksnya itu adalah orang awam. Maka kalau orang awam tugasnya itu adalah cuma cari tahu aja, baik dengan bertanya, baik dengan menghadiri taklim, dengan googling apa segala macam. Nah, kita bahas tentang orang yang mau belajar fikih dulu. Maka ketika ada orang yang mau mempelajari fikih dalam artian, oh iya saya santri, saya ingin menguasai bidang fikih. Maka ketika ada orang yang seperti ini, maka kita harus melihat bagaimana para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sekalipun, ketika ingin mau menguasai bidang fikih, cara mereka belajar itu seperti apa sih? Nah, rata-rata bisa dibilang hampir semua itu adalah para ulama ketika mau belajar fikih, maka mereka pakai metode madhab. Dan ini bisa dibilang udah sesuatu yang disetujui lah dan terbukti selama ratusan tahun bahwa orang yang pakai belajar fikih dengan madhab fikih, maka kompetensi fikihnya itu diakui. Baik oleh komunitasnya, baik oleh lawan, baik oleh kawan maupun lawan. Berbeda dengan orang yang belajar fikih tapi nggak pakai madhab fikih. Ya kan, misalnya kita tahu ada teman kita nih belajar fikih tapi nggak pakai madhab fikih. Maka biasanya cuma diakui di komunitasnya aja. Oh ya si fulan tuh jago tuh fikihnya. Tapi pas kita tanya sama lawan gitu, sama komunitas lain, menurut antum ini Ustadz ini gimana sih? Nggak ngerti fikih. Beda dengan orang yang memang mempelajari fikih itu dengan sebuah sistem yang memang terbukti selama berabad-abad, dan ulama manapun silahkan disebutkan ya mereka pasti ada madhabnya pada awalnya gitu. Nanti kalau memang makin pinter dia mau bikin madhab sendiri itu urusan lain gitu ya. Tapi ketika kita sebagai santri ingin belajar fikih, maka si madhab fikih itu merupakan metode belajar yang sudah terbukti, sehingga ketika ada orang yang ingin belajar fikih cuma pakai metode lain terkadang ya ada sentilan-sentilan gitulah. Ada sentilan-sentilan bahwa yang seperti itu dosa sih enggak. Cuma dikhawatirkan dia menempuh jalan yang bukan digariskan oleh para ulama. Nah, makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwa wa inna lil ilmi tariqan, bahwa ilmu itu ada jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya ini udah baku gitu. Karena yang menjadi ulama itu dari zaman dulu udah ada. Dan setiap orang jadi ulama, ulamanya itu nulis buku. Gimana cara jadinya ulama? Ya kan, mulai dari buku Tadhkiratus Sami,
Khulasah Ta'dhimil Ilm, ya misalnya Kitabul Ilm, banyak. Ini kan cara-cara gitu, jalan-jalan gimana orang itu supaya bisa menjadi ulama. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, man akhta'aha, kalau orang udah salah jalan gitu. Kalau orang salah jalan, maka lam yaghfar bimatlubihi. Maka kadang-kadang ilmunya itu nggak dapat. Gitu. Walam yanalil maqsud gitu. Ilmunya nggak dapat, tujuannya nggak dapat. Tapi ada tuh Ustaz, orang dia ya kata antum salah jalan tapi ujung-ujungnya jadi ulama. Tapi yang seperti ini jarang. Yang seperti ini bisa dibilang sangat jarang. Jadi kembali kepada konteks, ketika ada seorang santri ingin menguasai bidang fikih, kalau dia memang ingin kompetensi fikihnya itu diakui, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitasnya, maka kita pakai jalan yang memang sudah digariskan oleh para ulama, yaitu dengan mempelajari fikih dengan salah satu dari madzhab fikih yang 4. Makanya ketika berbicara tentang konteks ini, ya ulama kita gitu, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, itu sampai nulis buku balasan ar-raddu man ittaba' ghaira madhahibi arba' gitu. Bantahan kepada siapa saja yang mengikuti selain dari madhab yang 4. Ya memang buku tersebut ditujukan untuk para santri gitu, bukan untuk orang awam. Sehingga di situ ditulis gitu bahwa ya kalau emang ente santri gitu, jangan deh coba terima nasihat saya, belajar pakai madhab fikih. Nah, gitu. Walaupun kalau memang nggak mau, nggak dosa. Dosa sih enggak. Cuma ya karena salah jalannya itu, makanya biasanya ada sentilan-sentilun lah. Dan ya ini secara pribadi, pengalaman Ana pribadi pun dulu pun Ana belajar fikih itu nggak pakai madhab gitu ya. Jadi langsung pakai ya namanya fikih dalil gitu lah. Fikih dalil itu ya kita sebutin aja gitu kitabnya. Dulu Ana belajar tuh pertama kali itu pakai kitab yang namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz itu Ana belajar wudu aja. Wudu itu 8 pertemuan. Wudu 8 pertemuan. Sedangkan kalau kita misalnya pakai madhab, itu paling 2-3 pertemuan udah kelar. Udah kelar, walaupun dari segi dalil itu kita belum menyentuh ke sana, tetapi karena saya santri itu adalah santri yang baru mau mulai, kita cuma percaya, wah insya Allah ada dalilnya deh, namanya ulama, nggak mungkin ngomongin agama pakai hawa nafsu gitu, nggak mungkin ngomongin agama tanpa dalil. Artinya ketika seseorang membandingkan metode tersebut, orang yang pakai belajar fikih kelarnya lebih cepat dan kompetensi maupun keahliannya itu juga diakui di luar komunitasnya. Itu satu. Jadi ini yang pertama nih tentang konteks ketika santri mau belajar fikih. Nah yang kedua adalah ketika seorang awam. Orang awam maka madhabnya dia itu adalah madhab gurunya. Gitu. Misalnya ada orang yang belajar sholatnya pakai sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Gitu. Artinya secara khusus gitu, artinya wah misalnya siapa si Budi sholatnya itu pakai madhab Al-Albani. Wudunya pakai apa? Wudunya dia pakai artikel dari Rumayso. Oh berarti wudunya itu adalah madhabnya madhab Rumayso. Zakatnya dia pakai apa? Zakatnya dia pakai buku dari Syekh Utsaimin. Oh, zakatnya dia pakai madhabnya Syekh Utsaimin. Haji dan umrohnya pakai apa? Haji dan umrohnya pakai bukunya Ustadz Yazid. Oh, berarti haji dan umrohnya pakai madhabnya Ustadz Yazid. Namanya orang awam, madhabnya itu adalah madhab gurunya. Jadi udah nggak relevan sebenarnya. Kenapa? Karena orang awam itu tugasnya cuman ini kayak gimana sih caranya dan cara bisa diamalin apa enggak? Udah cuma sampai segitu aja. Jadi dia nggak perlu sampai wah madhab saya ini, madhab saya itu, apalagi sampai terjun ke munaqasyah gitu, sampai debat di sosmed apa segala macam. Ini sebenarnya udah bukan di luar ranah ya Ustaz ya. Udah di luar konteks gitu, udah di luar konteks keahlian gitu. Dan kadang yang kayak begini jadi lucu karena seseorang yang nggak punya kompetensi tiba-tiba menerjunkan dirinya untuk berbicara yang di luar ahlinya, sehingga ya terkadang kita ya cuma bisa senyumin aja gitu. Cuman ya udahlah, ya kita mau balas pun mungkin dia nggak paham atau gimana, kayak begitu. Jadi memang hukum untuk mengikuti salah satu dari madhab yang 4 itu nggak wajib. Artinya kalau memang nggak ikut ya nggak dosa gitu. Hanya saja kalau kita berbicara tentang seorang santri yang
ya mau belajar fikih, maka di situ ada pembahasan khusus lah. Ada pembahasan khusus ya, salah satunya bisa dilihat dari buku-bukunya ulama kita yang rada kenceng gitu ya. Rada kenceng dalam masalah ini, misalnya bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala tentang masalah tersebut. Kenapa ya? Karena memang ya namanya salah jalan ya harus dilurusin gitu. Walaupun bukan, kita nggak ngomong dosa-dosaan ya gitu ya, tapi ya salah jalan kita lurusin supaya apa? Supaya ya jalannya kembali lagi ke track yang benar, supaya dia bisa menguasai fikih sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama selama berabad-abad. Nah. Oke, Masya Allah nih. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya gitu ya teman-teman ya, bahwasanya yang pertama berhukum bermadzhab itu nggak wajib ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita orang awam ya cukup tadi ya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, cuma nanya aja. Jadi apa yang dijawab ya udah gitu ya, nggak usah sampai tapi saya pernah dapat pertanyaan jawabnya gini Ustaz, tapi jawabnya gini ya. Berarti itu kalau kayak gitu udah di luar ranah ya Ustaz ya, karena kan cukupnya sebenarnya sebagai orang awam cukup bertanya aja, dijawab sama gurunya, selesai gitu kan. Nah, kemudian yang kedua tadi yang dijelaskan Ustaz Fadil, bahwasanya ada tingkatan lagi ketika kita udah mulai agak all out gitu ya, pengen lebih belajar lagi, saya pengen nambah lagi nih levelnya gitu kan, baru mempelajari sesuai fikih mazhab gitu ya. Dengan seperti itu nanti jadi ya kita tahu diri sendiri ya gitu ya, maksudnya kita udah di arah yang mana nih, masih cuman ikut aja atau mau mempelajari lebih lanjut gitu kan. Intinya seperti itu ya Ustaz ya. Nah, kalau mempelajari lebih lanjut nanti baru ya para ulama mempelajari lebih lanjutnya lewat mazhab gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang menarik nih Ustaz, tadi Ustadz Fadil sempat nyentil sedikit nih terkait ya kalau wudhu oke, kalau ikut mazhab bisa cuma 2 kali pertemuan, kalau enggak bisa sampai 8 kali. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, gimana sih ulama mazhab itu pendalilan ulama mazhab gitu? Karena kadang kan kita enggak dalam tanda kutip menyentuh langsung gitu ya sama itu dalilnya ini loh yang dipakai. Kita kan kadang kayak dalam mazhab Hambali seperti ini ya, cuman kayak gitu Ustaz. Nah, sebenarnya pendalilan ulama itu gimana Ustaz? Fadhil. Jadi gini, ketika kita memiliki, ya kembali lagi ke definisi gitu ya, secara bahasa gitu, mazhab itu kan mau dibawa ke arah mana gitu ya. Nah, ketika para ulama menghadapi sebuah dalil, ya kan, sebuah dalil dan dia itu pengen membawa ke arah A, membawa ke arah B, nggak mungkin nggak punya kompetensi di sini. Pasti ada kompetensinya. Nah, kompetensi itu dari imam-imam mazhab ini adalah kompetensi yang nggak bisa diragukan lagi. Nggak bisa diragukan lagi bahwa memang mereka itu adalah ahlinya, mereka itu adalah ulamanya kaum muslimin. Nah, sehingga ketika dalam mazhab itu sudah memberikan sebuah hukum, misalnya hukum membasuh muka itu dalam wudhu itu adalah wajib gitu. Nah, para ulama itu nggak mungkin mengeluarkan statement tersebut itu tanpa dalil gitu, tanpa dalil, karena nggak mungkin lah yang namanya ulama kita nggak usah jauh-jauh ke ulama deh, ke kita aja gitu. Ya, kalau misalnya ada teman kita yang nanya, Dil, hukumnya membasuh kaki gitu sampai mata kaki dalam wudhu itu apaan sih, kalau misalnya kagak gua basuh sah nggak wudhunya? Kita bakalan bilang nggak sah wudhunya, karena itu kan merupakan rukun wudhu gitu. Dan ketika kita menjawab, kita tuh langsung mikir, waktu itu gue belajar kayaknya begini deh ya. Oh ya, dalilnya begini nih. Oh ya, ada hadis Nabi SAW, wailul aqabi minan nar. Oh ya, gini. Baru kita jawab. Nah, ini masih level kita gitu kan, level yang Islam abangan kayak begini. Lalu gimana dengan levelnya Asy-Syafi'i gitu, levelnya Ahmad? Maka nggak mungkin mereka mengeluarkan statement dalam kitab-kitab mereka tanpa dasar agama. Itu impossible lah, sesuatu yang nggak tergambarkan gitu ya. Sama lah kayak misalnya kita mau ngegambarin gitu, misalnya Ustadz siapa gitu, mungkin nggak Ustadz Yazid ngomong agama tanpa dalil? Kayaknya nggak mungkin. Mungkin nggak Ustadz Erwandi ngomong muamalah syariah tanpa dalil? Kayaknya nggak mungkin gitu. Lah, ini baru Ustadz yang levelnya itu lokal. Lalu bagaimana dengan ulama yang levelnya itu internasional? Bukan cuma internasional, ini adalah ulama kaum muslimin gitu yang diterima gitu dari masa ke masa. Jadi nggak mungkin mereka ngomong sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa
tanpa ilmu. Nah, jadi ketika ada ya ulama-ulama madhab ini, ketika ada dalil syar'i, kemudian mau dibawa ke arah hukumnya wajib ataupun ke arah hukumnya manapun, mereka udah punya kompetensinya. Dan kompetensinya itu nggak mungkin diragukan lagi. Bahkan mereka itu adalah sudah mencapai, ya kalau kata-kata dalam usul fikih itu adalah mujtahid mutlak. Artinya kompetensinya itu bisa mereka buat sendiri. Gitu kan, misalnya ada dalil nih, ya kan, ada dalil ini mau dibawa kemana nih, mau dibawa kemana itu kan punya ada rumusnya gitu ya, dalam tanda kutip ya, ada rumusnya. Oh, rumus dari hadisnya ini sahih apa enggak, rumus dari bahasa Arab, oh kalau kata-kata ini artinya bisa mencakup ini, rumus usul fikihnya, itu mereka meramu rumusnya sendiri sehingga bisa menghasilkan sebuah hukum. Nah, saking jagonya mereka bisa bikin rumus mereka sendiri. Nah, itulah makanya para ulama yang datang setelahnya dia bilang, daripada gua susah-susah bikin rumus baru, mendingan gua pakai rumusnya Syafi'i aja dah. Rumusnya Syafi'i ini, oh begini loh. Oh ini loh. Kalau dalam bahasa Arab begini loh. Oh kalau dalam hadis begini loh. Rumusnya Imam Ahmad, oh begini loh. Nah, itu sehingga ulama yang datang setelahnya dan mereka menisbatkan diri mereka, misalnya saya adalah Hambali, saya adalah Syafi'i, saya adalah Hanafi, saya adalah Maliki. Itu maksudnya adalah ketika mereka mau mengeluarkan hukum, mereka itu udah mengikuti rumus-rumus maupun guideline-guideline yang sudah digariskan oleh para imam-imam sebelumnya, dan nggak mungkin mereka menggariskan rumus-rumus tersebut asal-asalan. Nah, seperti itu. Jadi jangan lagi ada bisa dibilang gambaran bahwa nggak mungkin nih ya, nggak ada dalilnya apa segala macam gitu. Pasti ada dalilnya. Hanya saja, nah ini kembali ke ke dalam kenapa sih belajar fikih pakai madhab itu lebih dianjurkan gitu ya? Karena memang dalam madhab itu udah ditata secara sistematis maupun runut gitu. Kalau misalnya kita santri awam baru mulai gitu, aneh mau mulai deh buku belajar fikih gitu, paling buku-buku fikihnya itu tipis-tipis dan itu nggak ada dalilnya sama sekali, nggak disebutin, jarang banget gitu, hampir bisa dibilang mungkin 0 dalil, 0 dalil gitu, 0 dalil yang ditulis, bukan berarti yang nggak ketulis itu nggak ada sama sekali, justru ya pasti ada gitu. Hanya saja karena mereka udah tahu bahwa oh ini yang mau belajar nih pemula nih. Kalau pemula itu yang paling penting dia tahu hukumnya apa terus amalin. Hukumnya apa terus amalin. Supaya jangan kita ribetin pakai yang lain, karena kalau kita ribetin pakai yang lain dia majunya lama. Kita ribetin pakai dalil, majunya mandek dia. Kita ribetin pakai usul fikih, mandek dia. Kita ribetin pakai diskusi antara hadisnya ini sahih apa enggak sahih, sahih menurut fulan, tidak sahih menurut fulan, ada tambahan riwayat ini, tambahan riwayat itu, lafaz ini, akhirnya enggak maju-maju gitu. Di situ-situ mulu, wudu 8 pertemuan bahas ternyata sesuatu yang memang bukan level kita. Bukan level kita, level ana gitu ya, cuman ini hukumnya apa sih? Oh, hukumnya baca bismillah, terus mengasuh ini, terus kumur-kumur, masukin air ke hidung kemudian keluarin, udah cukup gitu aja. Karena kita juga harus tahu diri kedudukan kita gitu ya. Nah, para ulama madhab ya dia udah jelasin gitu, udah ini bisa dibilang untuk pemula ini deh kitabnya. Ntar kalau misalnya udah hatam, ada lagi level lanjutannya. Dikasih dalil dikit aja, ya teaser gitu ya. Nih dalilnya ini. Nanti habis setelah itu udah gak ada dalilnya lagi gitu. Terkadang level kedua itu masih nggak pakai dalil, cuma lebih panjang uraiannya gitu. Nanti level ketiga masih aja lebih panjang lagi uraiannya. Nah, terus dalilnya itu baru dikasih tahu nanti di level terakhir gitu. Kenapa? Karena orang yang kalau sudah bersentuhan dengan dalil, artinya dalil dalam ranah fikih adalah dalil yang bisa dibawa ke arah mana gitu kan. Nah, dia udah harus menguasai bahasa Arab, menguasai usul fikih, menguasai alat-alat maupun bisa dibilang kompetensi dalam mengolah sebuah dalil menjadi sebuah
hukum. Barulah itu di level terakhir baru dikasih tahu dalilnya dan kitabnya itu fikihnya itu udah berjilid-jilid gitu. Sebagaimana kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i itu Al-Majmu'nya Nawawi itu bisa sampai lebih dari 30 jilid dan itu dalilnya seabrek gitu. Kita bacanya juga Masya Allah gitu. Nggak Jadi selesai-selesai ya, Ustaz ya. nggak selesai-selesai gitu, nggak kuat kita cuma ngelihat dari jauh. Ya Allah, 30 jilid kapan kelarnya gitu nih. Satu jilid aja kita belum tentu hatam gitu ya. Makanya yang kayak begini itu merupakan bisa dibilang sistematis. Kenapa nggak ada dalilnya? Bukan nggak punya dalil, cuman hanya saja memang sengaja diumpetin dalam tanda kutip karena memang ya namanya santri kelas pemula gitu ya. Mubtadiin ini ya memang jangan ke arah situ dulu dan hendaknya dia tetap bersabar pada kualitas ataupun kedudukan dirinya sendiri. Nah. Masya Allah ya. Oke teman-teman, ada yang sudah mulai pusing atau tidur? Belum ya? Coba tes dulu di komentar masih pada depan laptop atau sudah pergi kemana-mana nih? Coba cek dulu saya. Alhamdulillah nyimak, oke hadir, siap. Takutnya gitu saat udah agak lama nih bikin mie rebus dulu gitu kan. Masya Allah nih hostnya nih. Bikin mie rebus dulu deh gitu. Ya gimana ilmu mau masuk gitu ya kalau kayak gitu kan, meskipun online gitu. Oke, masih nyimak, siap. Nyimak ya, bukan minyak ya teman-teman ya. Siap. Nyimak. Oke, Masya Allah. Masih banyak saat aman saat. Alhamdulillah. Oke, kan nanti kalau ada yang mau bertanya nanti ya kita kasih jeda gitu. Atau satu dulu udah yang udah raise hand boleh. Ada yang mau nanya satu? Silakan. Bisa on mic. Mumpung kita belum tambah pusing ini ya. Oh, belum ya? Aman ya? Oh, yang raise hand itu maksudnya hadir gitu mungkin Mas Nizat. Mungkin. Oke, tadi udah dijelasin sama Ustadz Fadil, saya rangkum sedikit. Jadi intinya pendalilan para imam mazhab itu dari rangkuman ya, dari rumus-rumus hadis, kemudian tafsir ayatnya, kemudian mereka juga sudah hafal ayatnya, kemudian mereka juga sudah mengumpulkan bagaimana kaidah bahasa Arabnya, usul fikihnya, segala macamnya, jadi ramuan, terus habis itu kemudian baru turun jadi pendalilan gitu ya. Diramu dulu, misalnya diramu dulu ini apa bla bla blanya, baru masuk ke pendalilan. Maka dari itu kadang imam mazhab itu tidak menjelaskan, karena kalau dijelaskan ya tadi yang udah dijelasin Ustaz Fadil ya, kita tidak belajar terus gitu ya, nanti ini kapan belajarnya, ini kapan pertemuan musuh terus gitu ya Ustaz ya. Ana aja kadang waktu itu di kitab tauhid itu Ustaz sama Ustaz Jabir tuh bahas yang seputar ruqyah aja udah 20 atau 30 pertemuan, ini cuman ruqyah ini ya, belum yang lain ya. Nggak maju-maju nanti gitu. Tapi kan ya benar ya, itulah salah satu manfaat bermazhab. Jadi kita bisa lebih fast tracking gitu ya Ustaz ya, terobosan gitu ya. Tapi benar gitu, terobosannya benar. Oke, kita masuk lagi nih Ustaz. Terkait mazhab Mas ini. Sebenarnya kapan udah ya? Manfaat gitu Ustaz. Manfaat yang mungkin bisa kita dapati ketika kita mempelajari lebih dalam seputar mazhab gitu, atau dan juga di sisi lain gimana kalau orang-orang yang tidak belajar mazhab kemudian kira-kira tuh sikap apa yang akan keluar gitu Ustaz? Apakah jadi kayak kaku atau mungkin wah itu salah tuh kayaknya tuh sujudnya kakinya rapet, yang satunya longgar tuh, yang longgar salah tuh. Itu gimana Ustaz? Apakah itu salah satu side effect ketika tidak mempelajari fikih secara mazhab? Jadi ya itu bisa dibilang side effect gitu ya, efek samping adalah ya karena dari bahasanya aja, kembali lagi kita ke bahasa, namanya madhab, mau dibawa ke arah mana, artinya ya bukan cuma satu gitu ya, tapi bisa lebih dari satu. Nah ketika seseorang itu mempelajari fikih berdasarkan madhab, maka dia udah tahu konteksnya, bahwa konteks yang akan dibahas ini adalah konteks yang sangat-sangat besar kemungkinannya bahwa ada pendapat lain di situ, ada arah lain, ada ulama yang membawa ke arah yang bukan sama dengan arahnya dengan arah yang kita ikutin. Nah itu salah satu keuntungannya atau manfaatnya dari belajar fikih berdasarkan madhab itu adalah dia lebih open gitu.
Karena memang ya namanya mazhab gitu, mau dibawa ke arah mana ya bisa ke sana bisa ke sini, ya tergantung aja. Tergantung ikutin pemahaman dalil dari ulamanya siapa gitu. Jadi yang pertama manfaatnya tentunya lebih terbuka. Kemudian yang kedua dari manfaat belajar fikihnya itu lebih cepat. Karena yang paling penting ini siapa nih? Iklan 1 menit. Oh, iklan mungkin. Terus yang kedua itu adalah dari permasalahan belajar gitu ya. Permasalahan belajar fikih lewat madhab itu insya Allah lebih cepat. Kalau misalnya nggak pakai madhab itu udah kemana-mana gitu. Ya kalau misalnya ngomongin air aja, air itu ya misalnya air itu berapa jenis sih? Ya kan, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Yang bilang 2 dalilnya ini, yang bilang 3 ini adalah ini. Kemudian setelah di-compare baru dikeluarin. Yang benar itu adalah air itu memiliki 3 jenis. Yang pertama tahur, yang kedua tahir, yang ketiga najis gitu. Nah, ini kalau dalam madhab udah cuma langsung kasih aja. Kesimpulannya apa? Al-miyahu tsalas. Ya kan, air itu 3 jenis. Yang pertama itu adalah tahur. Kalau tahur ini adalah membersihkan dan menyucikan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah, yang kedua adalah tahir. Nah, kalau tahir ini nggak bisa dipakai menyucikan, tapi membersihkan bisa. Kemudian yang ketiga najis. Najis berarti nggak menyucikan dan juga haram untuk dipakai. Udah kelar. Ya, artinya dengan kalimat yang pendek itu kita udah langsung bisa punya pemahaman. Oh, air ini 3. Gitu. Kemudian ya terus gitu. Jadi belajarnya itu bisa lebih cepat gitu buat kita orang santri pemula. Kemudian yang ketiga ya tentunya manfaat yang lain juga. Yang ketiga itu adalah dengan mempelajari madhab kita bisa menghormati ulama kaum muslimin. Itu artinya kita tahu bahwa mereka nggak mungkin menyelisihi para salaf. Ya kan, kita tahu bahwa mereka nggak mungkin menyelisihi dalil, gitu. Kita tahu bahwa mereka nggak mungkin kita itu lebih tahu daripada mereka, gitu. Sebagaimana sekarang kan kita bilang, ya mungkin dong kalau Imam Ahmad tahu, mungkin dong kalau Imam Ahmad itu ada hadis yang nggak sampai ke dia. Sedangkan kalau kita kan sekarang punya Google, sekarang kan kita punya Maktabah Syamilah, ya mungkin banget semua hadis sekarang kita itu lebih tahu daripada Imam Ahmad yang ya mungkin aja hadisnya nggak nyampe, ya nggak kan gitu kan? Atau nggak misalnya ada orang yang bilang jangan-jangan hadis ini tidak sampai ke Imam Syafi'i. Nah yang kayak begini janganlah, ya jangan gitu banget. Gitu. Itu namanya su'udzon. Gitu. Sedangkan orang kalau belajar fikih lewat madhab yang kayak begini nggak mungkin terbesit. Gitu. Nggak mungkin terbesit. Sebagaimana ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika memaparkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra", bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam. Berarti Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an. Ya kan, memelihara Al-Qur'an lewat apa? Lewat para hufaz, lewat para penghafal Al-Qur'an, lewat para ahli tafsir. Sehingga Al-Qur'an itu sekarang udah nggak mungkin lah ada yang mau nambahin 1 huruf atau ngurangin 1 huruf, tapi pasti ketahuan. Kenapa? Karena hafidhul Quran, para hufat ini udah banyak. Jadi Al-Quran itu terjaga. Hadis-hadis Nabi juga terjaga. Ya kan, lewat para ahli hadis, para ashabul hadis, lewat ahli jarh wa ta'dil. Nah, ini sehingga hadis-hadis Nabi SAW ini terjaga. Gitu. Apa yang tadinya palsu dikasih tahu ini palsu. Ada yang hadisnya ini nggak bisa dipakai, berarti nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, ini dijaga juga. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Rajab adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami perkataan Allah dan Rasul-Nya itu dengan mengeluarkan hukum halal, haram atau arah-arah yang mana tadi itu adalah lewat mazhab yang 4. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ini, maka menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, bagaimana halal dan haram di dalam Islam supaya orang itu nggak boleh sembarangan ngomong halal dan haram dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga hal tersebut lewat madhab yang 4. Jadi bukan lewat Maktabah Syamilah atau bukan lewat Google gitu, enggak gitu. Justru lewat madhab yang 4. Nah, kalau kedudukan para imam-imam madhab yang 4 itu adalah sebagai penjaga bagaimana memahami Al-Quran, memahami hadis sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak mungkin ada terbesit
Mungkin aja hadis ini nggak nyampe ke Syafi'i, mungkin aja ini nggak nyampe ke Ahmad gitu. Maka yang kayak begini nggak akan terbesit bagi mereka yang mempelajari fikih sesuai dengan garis yang digariskan oleh para ulama, yaitu lewat salah satu dari madhab yang 4. Nah, ya, mungkin itu aja kali ya, tiga manfaat utamanya. Nah, jadi ada apa? Ada 2 kisah sebenarnya. Yang satu kisahnya Imam Ahmad rahimahullah taala, dia didatengin sama orang gitu, orang awam gitu ya. Orang awam, bahwa orang awam ini nanya ke Imam Ahmad, ya Imam, kok antum kalau misalnya sholat bangkit dari rokaat kedua, tahiyat rokaat kedua ke rokaat ketiga, kok nggak ngangkat tangan gitu. Jadi nanyanya sopan gitu. Padahal hadisnya itu Bukhari Muslim. Teman-teman pada tahu ya, bahwa ngangkat tangan di dalam sholat kan itu ada 4 kan ya. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua itu ketika mau ruku, yang ketiga itu ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat lagi tahiyat awal, kemudian mau bangkit ke rakaat ketiga, nah itu juga diangkat tangannya gitu, diangkat tangannya gitu. Nah, Imam Ahmad cuma 3 ngangkat tangannya. Cuma takbiratul ihram, terus yang kedua itu mau ruku, terus yang ketiga itu adalah ketika sami Allahu liman hamidah. Adapun dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, Imam Ahmad enggak ngangkat tangan. Padahal hadisnya Bukhari Muslim. Nah, datanglah si orang awam ini, dia nanya, Imam kok nggak diangkat kenapa? Nggak diangkat kenapa? Ya kata Imam Ahmad cuman bilang, kalau kamu mau ngangkat, alhamdulillah bagus. Fa amma ana fala arfa. Adapun ana nggak angkat. Udah kelar, percakapannya cuma sampai gitu doang. Karena percakapan antara orang awam dengan seorang alim, dengan seorang ulama. Orang ulama, Imam Ahmad bisa aja memaparkan gitu kan. Dia paparkan, menurut ana hadisnya itu tambahannya itu nggak sahih. Jadi yang sahih itu cuma sampai lafadz sekian. Ya nanti orang awam kayak begini, kok hadis ada tambahan-tambahannya, emang bisa ditambahin, bisa dikurangin gitu. Makin bingung gitu. Imam Ahmad cuma bilang, antum mau angkat, alhamdulillah bagus. Cuman ana enggak, udah kelar. Udah kelar. Nah jadi ya nggak mungkin Imam Ahmad itu menyelisihi hadis. Hanya saja hadisnya itu dianggap dalam potongan yang keempat itu ya, mengangkat tangan di lokasi yang keempat itu dianggap mau dibawa ke arah bahwa tambahan tersebut tidak valid ya kan, karena madhab kan mau dibawa ke arah mana gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kisahnya Imam Malik rahimahullah taala sama nih, sama persis gitu. Cuma yang kalau Imam Ahmad tadi yang datang orang awam nanyanya sopan, nah yang di Imam Malik ini nanyanya nggak sopan gitu. Dia datang ke Imam Malik terus bilang, ya Imam gitu, emang antum nggak tahu ada hadis yang bunyinya itu, ini hadisnya Bukhari gitu ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta gitu. Jadi Imam Malik itu termasuk periwayat hadisnya gitu. Datang orang awam ini, emang antum nggak tahu bahwa Rasul SAW bersabda, al-bayyani alal khiyari ma lam yatafarraqa, bahwa kalau ada 2 orang pembeli, ya kan, penjual dan pembeli itu masih boleh milih-milih, selama belum deal itu boleh milih-milih. Gitu. Emang antum nggak tahu hadisnya gitu. Terus kata Imam Malik, ini orang kok songong banget gitu. Cak, ya kan, misalnya kalau kata orang Betawi, Tong, lu jangan belagu dari zaman lu waktu kecil main bola di kuburan Baki, aneh udah tahu ini hadis. Gitu kan. Gitu. Artinya nggak mungkin lah para imam-imam madhab itu ada hadis yang ya kalau kita suudzon gitu, jangan-jangan hadisnya nggak nyampe, jangan-jangan ya, atau perkataan-perkataan yang semisal yang menunjukkan seakan-akan kita itu bisa lebih tahu permasalahan sunnah dibandingkan para imam madhab. Nah, Masya Allah ya, gitu ya Tong. Iya gitu. Ini orang belagu banget gitu. Sok-sokan debat sama Imam Malik. Padahal salah satu yang meriwayatkan itu adalah diriwayatkan juga hadisnya oleh Malik dalam Muwatta. Masya Allah. Ya ini jadi nasihat buat kita semua ya teman-teman ya. Kadang kalau melihat, kayaknya saya pernah dengar ini hadisnya kayak gini deh. Kok kamu bahasnya kayak gitu misalnya gitu. Ya jawabannya berarti bisa antara tadi ya, antara dijawab agak keras dikit sekali-kali, tapi ada juga yang dijawab ya silahkan kalau mau pakai silahkan, saya enggak, gitu aja cukup ya. Insya Allah ini pelajaran yang luar biasa dari kisah ya para ulama gitu. Oke, mungkin
sebelum nanti tanya jawab, Ustaz, ada satu lagi pembahasan mungkin, Ustaz. Kalau misalnya, Ustaz, oke lah, ya udah saya mau coba naik level nih, Ustaz, mau belajar mazhab gitu kan, mau belajar fikih gitu biar nggak kaku, biar nggak salah jalan gitu. Nah, terkait batasannya nih, Ustaz, batasan dalam bermazhab itu seperti apa, Ustaz? Jadi kalau batasan dalam bermadhab, ya namanya kalau dalam batasan beramal gitu ya, maka ya dalam beramal itu kan ya kita harus tahu bahwa batasannya itu adalah ya kayak tadi sesuai dengan definisi ini mau dibawa ke arah mana. Sehingga ketika kita melampaui batas, cuma bilang wah yang benar itu cuma mau dibawa ke arah sini, nah itu berarti sudah melampaui batas begitu. Begitu juga dalam ranah belajar, bahwa batasan bermadhab itu adalah dalam belajar itu adalah ini cuma sebagai wasilah yang memang sudah digariskan oleh para ulama. Dalam artian ya kalau mau ikut alhamdulillah, kalau nggak mau ikut pun ya nggak dosa, cuma resikonya tanggung sendiri gitu. Resikonya ya tanggung sendiri. Salah satu resikonya adalah ngertinya lama. Nanti kalau misalnya udah ngerti juga kompetensi fikihnya nggak diakui sama teman-teman yang lain gitu, cuma diakui di komunitasnya doang. Nah itu batasan-batasannya. Tapi yang batasan yang terpenting itu adalah bahwa bermadhab itu bukan tolak ukur wala wal bara. Dalam artian al-wala wal bara kita itu Ustaz, kepencet, Ustaz. Bisa di-unmute, Ustaz. Gitu. Ya. Jadi batasan bermadhab itu adalah yang terakhir itu adalah bukan tolak ukur wala wal bara. Dalam artian kalau antum bukan madhabnya madhab ana, wah berarti kita beda gitu, enggak. Tolak ukur wala wal bara itu kita tetap dalam permasalahan akidah. Jadi seandainya ada orang gitu, misalnya siapa gitu, si Denny gitu. Denny cara beribadahnya persis sama kayak ana, madhabnya sama kayak ana, takbiratul ihramnya sama kayak ana, cara zakatnya sama kayak ana, sama-sama hambali plek. Tapi kalau dalam masalah akidah ternyata dia beda, ya ana beda gitu. Karena bukan madhab yang menyatukan kita, enggak. Yang menyatukan kita itu adalah akidah gitu. Jadi jadi sesama hambali bisa aja beda wala wal bara, ya mungkin aja. Gitu. Kalau dia ternyata pendukung LGBT, hambali pendukung LGBT, bagaimana? Ana mau bilang apa? Masa ana mau bilang dia ikhwanuna gitu? Enggak mungkin gitu. Maka madhab itu bukan tolak ukur wala wal bara gitu. Kita cuma itu adalah sebuah wasilah belajar. Ya kalau memang mau mengikuti saran para ulama, sebagaimana sarannya Ibnu Rajab Al-Hambali, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak mau ikutin, ya kita nggak musuhan. Kita cuman ya kita kasih sentil dikit, awas lo bro, lo keliru jalan lo bro. Keliru jalan ntar bakalan begini, ntar resikonya begini gitu. Habis itu kita kasih tahu, dia tetap mau bilang enggak, saya jalan gini terus, ya udah. Kita nggak terlalu gimana gitu. Yang penting jangan sampai kesenggol permasalahan akidah. Nah, ya, insyaallah ya. Jazakallahu khairan Ustaz Fadil. Ya, mungkin sedikit merangkum juga yang terakhir tadi, intinya teman-teman ya, bahwasanya persaudaraan kita tuh dibangun atas akidah gitu, bukan masalah cara sholat yang beda, cara rukuk yang beda, mau iftiros atau yang lainnya tawaruk, misalnya, atau tawaruk misalnya, terus jadi wah ini nggak sesuai nih, nggak nyunah, nggak segala macamnya gitu kan. Atau mungkin kita melihat permasalahan di umum gitu, yang misalnya kayaknya saya pernah belajar hadisnya gini deh, berarti itu mungkin orangnya belum kenal sunnah segala macamnya. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman, dan buat saya pribadi gitu. Jadi intinya selama orang itu masih muslim ya kita harus menjaga izahnya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya gitu kan. Ya meskipun ada perbedaan itu yang nggak jadi tadi ya yang dijelasin Ustaz Fadil gitu, wala wal bara, kayak wah udahlah kamu salah banget kayaknya. Padahal bisa aja kitanya yang belum tahu ya Ustaz ya, bisa aja gitu ya. Bisa aja ternyata dia udah mendalami mazhab gitu misalnya, ternyata kitanya yang keliru gitu kan, kita yang salah gitu. Nah, itu menjadi poin penting. Sama ini juga mungkin Ustaz sedikit kasih testimoni mungkin ya Ustaz ya. Setelah Ana juga belajar dari Ustaz Jabir gitu kan, hafizallahu taala, juga ngerasa gitu Ustaz, maksudnya wah ternyata selama ini harusnya sikap Ana nggak seperti itu. Bisa aja itu mengikuti ulama yang salah satu mazhab itu gitu kan, jadi lebih
lebih longgar, benar kata Ustadz Fadilat ya, jadi lebih santai gitu. Misalnya ada perbedaan, ya mungkin saya yang belum tahu kali, saya ikutnya yang ini aja udah gitu, selesai gitu. Nggak pusing ya Ustadz ya, nggak Nggak pusing pusing. mikirin, nggak pusing, aduh Life ini happy insya Allah. iya, wah ini gimana nih, pusing gitu kan. Padahal kita kadang membedakan tauhid dan syirik aja masih kebalik-balik gitu, yang menjadi poin penting juga gitu. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke sesi akhir nih. Silakan yang mau bertanya ya, bisa di kolom komentar atau bisa raise hand dulu ya. Saya apa namanya? Saya pilih nanti. Itu. Oh, silakan yang sudah open mic boleh langsung. Siapa nih? The Ewok. Ini bacanya The Ewok benar ya? Maaf kalau aneh salah baca. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita ada beberapa pertanyaan sih yang akan ditanyakan gitu kan. Perihal kan ketika seorang mujtahid itu beristihad, itu kan mereka mendapatkan pahala 2 ketika benar ya. Ya. Dan 1 ketika salah. Ya. Dan apakah itu berlaku untuk pengikutnya, para pengikut-pengikutnya gitu kan. Dan kalau misalkan di zaman yang sekarang seperti ini gitu, di zaman yang udah apa ya, kalau misalkan bisa dibilang udah mau ke akhir zaman gitu Tat ya, apakah mungkin bakal ada mustahid mutlak lagi gitu? Ya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, di dalam mazhab itu gimana sih kita menyingkapi hadis yang terkadang itu membuat logika kita sedikit apa mungkin gitu. Contohnya kayak hadis tentang tidak ada sesuatu yang menularkan kepada sesuatu yang lain. Itu kan kalau secara logika karena kita emang sudah mungkin terdoktrin dari dulu gitu kan ya, bahwa penyakit ini tuh bakal menularkan, penyakit ini bakal menularkan yang lain gitu kan, segala macam. Nah, itu di dalam mazhab itu gimana cara menyikapinya katanya? Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Yang bertanya, adakah perkiraan ada mujtahid baru gitu? Oh gitu. Jadi ya yang pertama mujtahid dengan yang mengikuti gitu ya. Nah, pertama kita harus bedakan kembali lagi kalau misalnya dalam permasalahan fikih, permasalahan yang memang di situ diperkenankan untuk berijtihad, maka iya bahwa satu harus pasti dulu bahwa permasalahannya itu adalah permasalahan yang memang di situ menerima ijtihad. Yang kedua, memang orang yang berijtihad punya kompetensi, ya kan, punya kompetensi. Nah, kalau 2 hal ini sudah terpenuhi, maka ya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1, gitu, nggak dapat dosa. Nah, berbeda dengan permasalahan yang tidak menerima ijtihad. Misalnya dalam permasalahan wajibnya sholat 5 waktu gitu. Nah, ini nggak menerima ijtihad lagi nih, nggak bisa gitu. Tiba-tiba nanti di akhir zaman ada mujtahid mutlak, kemudian bilang sholat itu sekarang 4 waktu berdasarkan apapun dalilnya gitu. Maka yang kayak begini udah nggak ada 2 pahala 1 pahala lagi. Yang kayak gini udah sesatnya gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena syaratnya nggak terpenuhi. Yang pertama bahwa memang dia itu nggak boleh permasalahannya bukan permasalahan ijtihad. Atau syarat yang satunya lagi gitu. Ya permasalahannya sih ijtihad gitu. Tapi ternyata dia orang awam gitu. Kemudian dia mulai kasak-kusuk nyari rumus sendiri, akhirnya mengeluarkan hukum sendiri gitu. Misalnya kayak orang-orang liberal sekarang gitu ya, membolehkan LGBT karena di sini adalah perkembangan zaman. Wah, sesuai dengan hadis Nabi SAW demikian dan demikian. Gitu. Maka kita bilang ente siapa nih? Gitu. Apa nih kompetensi yang ente bisa dibilang berijtihad atau dianggap sebagai mujtahid itu siapa? Maka yang kayak gini juga nggak ada 2 pahala 1 pahala gitu. Maka yang kita harus clear gitu, tergantung permasalahannya. Kalau memang permasalahannya itu adalah permasalahan untuk menerima ijtihad, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ, maka ya insya Allah yang namanya mujtahid, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, dan yang ikut maka yang nanggung itu si mujtahid. Gitu. Dia yang udah nanggung gitu. Jadi kalau misalnya ada pendapat dari imam-imam terus kita ikutin gitu. Nanti dan kita nggak tahu gitu dalil-dalilnya. Nggak, aneh orang awam, cuma aneh percaya deh kalau namanya Imam Ahmad bilang udah insya Allah nggak macem-macem deh gitu. Maka yang nanggung beliau gitu. Ya tentunya ya
nanggung pahala tentunya ya. Kita tahu karena dapat satu pahala gitu. Sehingga yang kayak begini yang paling penting bagi kita adalah ya paham gitu mana syaratnya gitu, bahwa permasalahan apa dulu, jangan sampai permasalahan tauhid diijtihadin gitu. Oh akhirnya boleh syirik, kalau syirik berijtihad nanti begini, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Yang kayak gini nggak bisa, karena bukan ranahnya sama sekali. Nah, terus yang kedua, permasalahan munculnya mujtahid mutlak, ya kemungkinan ada. Ya kalau kemungkinan, ya namanya kemungkinan bisa aja gitu, ya kan? Ya hanya saja bisa aja gitu, bisa aja. Cuman kalau ya menurut ibaratnya Ibnu Rajab Al-Hambali, ini di zaman beliau aja, di zaman beliau dia bilang la wujudalahu. Ini orang kayak begini nggak ada wujudnya lagi zaman sekarang. Padahal zaman beliau gitu ya, zaman beliau di zaman dimana keislaman itu masih luar biasa, dan ulama dan bagaimana mereka semangat di atas ilmu itu masih luar biasa. Yang kayak begitu aja di zaman beliau dia bilang yang kayak gini udah kayaknya kagak bakal muncul lagi gitu ya, mujtahid mutlak. Kagak muncul lagi gitu. Terus yang terakhir itu permasalahan hadis-hadis yang kayak tadi yang ditanyakan, ya maksudnya tidak ada yang menular, itu adalah yang menular dengan sendirinya tanpa ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu kan ya itu sebenarnya hadis terkait dalam permasalahan akidah gitu ya. Hanya saja keuntungan dari kita membiasakan belajar fikih dari bermadzhab itu biasanya nular gitu ya. Kalau misalnya dalam akidah kita juga ngeri gitu. Ada hadis kita pengen memahami sendiri, itu kita ngeri gitu. Jangan-jangan aneh salah nih. Kalau misalnya aneh salah bagaimana? Aneh pengen tahu deh keterangan ulama itu seperti apa. Sehingga hadis-hadis yang datang, ayat-ayat yang datang, atau perkataan-perkataan yang sahabat yang datang, itu kita pasti telusuri balik sehingga pendapat yang kita ikuti itu runut, ada salafnya. Gitu. Ada salafnya. Oh, artinya ini begini. Oh, artinya itu adalah tidak ada yang bisa menular dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak begini membuat pemahaman kita dalam beragama atau manhaj kita dalam beragama itu lurus gitu. Sehingga nggak keluar pendapat-pendapat yang memang belum ada imamnya atau belum ada salaf yang mengeluarkan pendapat tersebut gitu. Kayak contoh misalnya yang selalu anak gadang-gadangkan gitu di Instagram misalnya yang deres gitu ya, khutbah id 1 kali gitu. Khutbah id 1 kali ini nggak ada salafnya. Gitu. Nggak ada imamnya, wala Ahmad, wala Syafi'i, wala Malik, wala Abu Hanifah, wala Ibnul Jauzi, wala siapapun gitu, nggak ada. Wala Nawawi, Ibnu Hajar maupun Asqalani maupun Haytami, nggak ada yang bilang bahwa khutbah id itu 1 kali. Sehingga ketika kita mendapatkan hadis, di hadisnya sih kayaknya 1 kali. Iya, di hadis loh ya. Kayaknya 1 kali. Cuman kayaknya menurut siapa nih? Kan gitu penting dong bagi kita. Menurut siapa nih 1 kali? Menurut antum? Menurut Ustadz antum? Kalau menurut ulama zaman dulu ada nggak? Gitu. Kan penting bagi kita. Jangan-jangan baru-baru muncul. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapat khutbah id 1 kali itu selama 1300 tahun itu belum muncul. Baru muncul di 100 tahun belakangan ini. Kan kayak gitu kita ngeri dong ngikutinnya. Jangan-jangan kok cuma muncul di 100 pertama, 1300 tahun yang lalu nggak ada yang ngomong gitu. Kan nah yang kayak begini membuat kita dalam beragama itu lebih hati-hati dan kita lebih bersemangat supaya setiap pendapat-pendapat kita itu ada imam-imamnya. Nah, Oh, Masya Allah ya, itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Masih bisa lanjutkan, Ustaz ya? Paling sekitar 10 menitan lagi mungkin. boleh. Ya, takutnya kemalaman, Ustaz. Karena nggak enak, Ustaz. Enggak, santai. Atau perlu ngopi, Ustaz? Insya Allah. Oke, ini ada yang bertanya misalnya. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga, Ustaz. Afwan Ustadz, gimana misalkan dalam suatu masalah nih kita belajar mazhab Imam Ahmad, kemudian kita dengar kajian bahwa permasalahan tersebut pendapat yang lebih dekat ke dalil itu mazhab Syafi'i. Terus yang lebih baik untuk kita amalkan mazhab yang mana, Ustadz? Nah, misalnya kayak gitu, Ustadz. Ya kalau kayak begitu ya dia tinggal mau ngikutin mana, mau ngikutin pemaparan gurunya atau mau ngikutin
Ya enggak, aneh tetap madhab Ahmad. Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau dia lebih percaya sama gurunya, ya berarti sebenarnya dia bermadhab dengan madhab gurunya gitu ya. Gitu. Bahwa kata gurunya madhab Syafi'i yang benar. Gitu. Tapi itu kan kata gurunya. Ya kan? Iya, Itu kata gurunya, ya itu kata gurunya gitu. Dan kalau mau diikutin nggak masalah. Nggak masalah. Silahkan aja. Toh kita orang awam. Orang awam nih ya yang penting cari tahu. Setelah dapat jawabannya, ya udah tinggal yang penting diamalin ya. Jadi kalau misalnya ada orang awam gitu, misalnya pendapat dalam madhab Ahmad ini adalah A, ternyata kata dengar kajian, yang benar itu adalah B. Ya tergantung antum mau pilih mana, mau pilih madhab Ahmad atau mau pilih perkataan Ustadz antum. Ya silahkan aja gitu. Hanya saja kalau misalnya kita santri, ya beda ya antara orang awam dengan santri gitu. Kalau santri, maka mereka akan mikir gitu. Ya, emang Ustadz Ana hebat sih, doktor sih. Cuma apa iya mau dibandingin sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apa iya mau dibandingin sama Al-Hajjawi? Apa iya mau dibandingin sama Ibnul Jauzi? Apa iya mau dibandingin sama ya kan Mar'i Al-Karim? Yang kayak gini kita langsung bilang, sih ya mohon maaf gitu ya, nggak selevel. Mohon maaf nggak selevel. Jadi ya bagi seorang santri gitu yang udah tahu kedudukan para imam mazhab, maka dia bilang kebetulan aja imam mazhab ini Ana belum baca pemaparannya. Tapi pemaparan Ustadz Ana baru aja Ana dengar gitu. Jadi cuman permasalahan belum dengar pemaparan aja sih. Adapun kalau dia misalnya mau baca pemaparannya, ya Ana yakin ya setiap ya kalau kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, seandainya imam-imam ini bisa dibangkitin lagi untuk mendebat fikih orang-orang zaman sekarang, itu semuanya pada diam. Hanya saja mereka kan udah wafat. Sehingga orang udah wafat, pendapatnya udah ditulis, udah dibantah. Setelah dibantah, ya dia nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi, orang udah wafat, ya kan? Tapi kata Ibnu Qudamah kalau bisa dibangunin lagi, diam semua ini. Gitu. Jadi, dia misalnya takut saat udah mati bangun, udah diem. Gitu. Jadi ya dua-duanya nggak ada yang salah ya bagi yang penanya. Mau ngikutin pemaparan Ustadz lewat kajian, alhamdulillah. Mau tetap dalam madhab yang dipilih, apapun itu madhabnya, itu juga alhamdulillah. Dua-duanya nggak ada yang dosa. Masya Allah ya, itu ya teman-teman ya. Jadi semoga setelah ini jadi lebih longgar ya, bukan pakaiannya yang longgar, maksudnya pemikirannya bisa lebih longgar lagi, bisa santai. Ternyata santai ya gitu. Ternyata Islam itu enggak sekaku itu gitu kan. Mungkin tambah lagi nih Ustaz, ada yang nanya lagi Ustaz. Ya kalau dalam fikih kita nggak kaku sih, tapi kalau akidah emang harus kaku gitu ya. Ya itu tambahannya. Ya. Nanti takut salah Anda tadi, benar-benar ya. Yang akidah harus kaku ya teman-teman. Iya, pokoknya kalau pendapat fikih yang bisa, namanya mazhab bisa dibawa kemana-mana, ini kita open. Gitu. Tapi kalau dalam permasalahan agama yang udah nggak bisa dibawa kemana-mana, yang kayak begini kita nggak perlu open, nggak perlu ntar takut ini takut itu, enggak. Kalau yang kayak gitu sih kita harus kokoh gitu, karena memang ya udah yang kayak begini udah nggak ada toleransi lagi, wajib harus kudu. Gitu. Jadi memang kaku sesuai pada tempatnya, dan kita coba di tengah-tengah gitu ya. Memang kaku di tempat yang memang kita harus kaku, ya kita fleksibel di tempat yang memang di situ menerima perbedaan pendapat atau pendapat yang lain. Insya Allah ya, itu ya teman-teman ya, pertengahan ya, tahu di mana memposisikan diri. Oke, lanjutnya nih ada pertanyaan juga Ustaz, dari Rijal Maulana. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana pernah mendengarkan Masyaikh menasihatkan untuk bermadhab seperti madhab negerinya. Bagaimana menyikapinya? Di negara ini bisa dibilang mayoritas Imam Syafi'i, sedangkan ustadz-ustadz yang kita ikuti condong ke Imam Ahmad. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Jazakallahu khairan. Jadi dalam permasalahan bermadhab dengan madhab negerinya, nah itu Syekh Amir Bahjat hafizahullah ta'ala itu memberikan perincian. Sama lah perinciannya sama Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, bahwa dilihat dulu negerinya. Kalau negerinya itu memiliki madhab resmi negeri gitu ya. Maksud emang negeri bisa punya madhab? Negeri itu punya madhab ketika madhab itu digunakan dalam permasalahan peradilan. Gitu. Jadi kalau misalnya antum ada
sengketa gitu dengan siapa gitu, maka madhab yang dipakai untuk memutuskan sengketa tersebut adalah madhabnya Ahmad. Nah, yang kayak begini misalnya madhab di negeri Saudi gitu. Di negeri Saudi itu dipakai dalam peradilan mereka, gitu, dalam mahkamahnya mereka. Gitu. Ataupun misalnya di dalam di negeri Singkit, Mauritania. Di Mauritania itu madhab yang dipakai itu adalah Maliki. Sehingga madhab negaranya itu resmi bahwa negaranya itu adalah bermadhab Maliki. Nah, untuk negeri-negeri yang seperti ini maka disarankan nggak boleh bermadhab beda dengan negerinya tersebut, nggak boleh, gitu. Karena bakalan aneh gitu, bakalan aneh, nyeleneh gitu. Sedangkan yang nyeleneh gitu berbeda dalam kaum muslimin, yang seperti ini nggak disarankan ya. Nggak disarankan. Nah itu negeri yang pertama. Jadi dilihat dulu negerinya punya madhab resmi apa enggak. Kalau punya madhab resmi dan dipakai bahkan sampai dalam taraf mahkamah atau peradilan, maka nggak boleh kita memilih madhab yang lain. Kemudian kalau negerinya itu memang nggak punya madhab resmi, kalau nggak punya madhab resmi, maka di sini dirinci lagi. Ya dirinci lagi, dilihat dari ketersediaan guru. Ketersediaan guru. Karena yang namanya mau bermadhab, mau belajar fikih lewat madhab, maka unsur yang paling penting itu adalah ketersediaan guru. Karena dalam belajar fikih itu harus tanya jawabnya itu intensif. Ya kan, air itu ada 3. Yang ini. Terus nanti pasti ada pertanyaan tuh. Wah, kalau di misalnya ada kotoran cicak masuk, kalau kotoran burung masuk, itu air berubah statusnya apa enggak ya? Tanya deh. Kalau misalnya airnya banyak, kalau 1 bak itu banyak apa enggak ya? Kalau misalnya cuma 1 baskom itu airnya dikit apa banyak? Nah, yang kayak begini butuh guru. Sehingga yang mempelajari fikih bermadhab tanpa guru ini sangat-sangat sulit. Sehingga dilihat ketersediaan guru. Kalau misalnya ketersediaan gurunya itu lebih ke arah madhab A, maka dia disarankan untuk ngikutin madhab A. Tapi kalau misalnya ketersediaan gurunya kebetulan dia tinggal di sebuah tempat yang ada guru yang ngajarin madhab B, dia bilang, madhab B aja deh. Nah, maka yang seperti ini juga diperbolehkan. Sehingga tergantung negerinya. Adapun Indonesia ini, ya Indonesia nggak ada madhab resmi negara, gitu kan, karena ya hukum yang berlaku aja udah bukan hukum Islam gitu. Kalau bukan hukum Islam nggak mungkin pakai madhab-madhaban gitu, pakai yang lain gitu. Sehingga nggak ada madhab negeri ini, nggak ada. Maka dari zaman dulu ada yang namanya NU pakai Syafi'i, ada yang pakai Muhammadiyah madhab tarjih, ada yang pakai Persis. Nah yang kayak begini artinya nggak bisa dibilang bahwa Indonesia itu harus madhab Syafi'i, karena memang nggak punya madhab tersendiri. Hanya saja dilihat ketersediaan guru. Kalau memang guru-guru sekitar kita itu adalah banyak yang ngajar Syafi'i, kita nggak perlu maksa, anak maunya belajar Hambali. Maka yang seperti ini nggak disarankan. Karena yang penting itu adalah kita belajar sama guru, jangan otodidak, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam kitab-kitab fikih dan mau didiskusikan, itu ada yang ngajarin, ada yang ngarahin. Seperti itu. Insya Allah ya. Sama ini Ustaz, mumpung Anda ingat Ustaz, kayaknya waktu itu ada yang DM mana. Semoga kajiannya Ustaz Fadil yang apa gitu. Semoga dilanjutkan. Mungkin kayaknya sempat berhenti. Ya insya Allah. Ya, Insya Anda Allah menyampaikan aja Ustaz. Ya. Barakallahu fiik ya. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin agak berbau cinta-cintaan. Bismillah, Ustaz, untuk muslimah dianjurkan lebih mudah jika menikah dengan yang semanhaj dan semadhab. Ya, semanhaj dan semadhab. Bagaimana jika muslimah sedang ta'aruf dengan ikhwan yang beda manhaj? Beda manhaj berarti ya nanti biar jauh Ustaz Fadil ya. Maupun beda mazhab. Lanjut atau berhenti Ustaz? Anda bingung juga jawabannya. Ya pertama gini, maksudnya beda manhaj itu apa dulu? Ya kan, beda agama. Kalau beda agama berhenti. Gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama kaum muslimin, ya berarti masih ada kemungkinan lanjut. Ya kan? Ada kemungkinan lanjut, namanya sama-sama orang Islam. Gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama orang Islam semuanya bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kalau maksudnya itu adalah beda manhaj, itu adalah beda pengajian, maka yang seperti ini ya
gimana ya? Ya tentunya kalau misalnya satu pengajian dan itu kan biasanya membuat lebih nyaman ya. Gitu. Hanya saja kita nggak bisa bilang orang yang beda pengajian dari kita itu adalah ya sesat gitu, salah apa segala macam, ya belum tentu gitu. Hanya saja mungkin dia komunitasnya beda sama komunitas kita. Anak nggak tahu gitu di dalam situasi anti. Hanya saja memang kalau memang kita mau cari jodoh gitu ya, makin banyak persamaan kan makin enak. Ya kalau memang mau satu manhaj, satu pengajian, satu komunitas anti, ya alhamdulillah. Ya tentunya kan lebih lebih enak gitu ya. Semua pendapat kita setuju gitu ya, antara suami dengan istri itu setuju. Kalau misalnya semadhab sekalipun, itu pun juga lebih enak. Ya, si suami bisa ngajarin istri, istri bisa ngajarin suami, bisa sama-sama diskusi. Karena kalau misalnya diskusi beda madhab, ini takutnya bukan kompetensi bukan kompetensi kita gitu untuk memperbandingkan madhab. Kenapa? Ya madhab yang satu aja kita coba kuasain masih susah. Ini udah mau membanding-bandingkan. Gitu. Jadi ya beda manhaj ataupun beda madhab dalam urusan pernikahan calonnya ukhti ini, ya ana rasa nggak terlalu nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Kalau emang cocok ya cocok. Yang penting tuh bagi suami itu adalah dia siap tanggung jawab apa enggak, ya kan? Janganlah satu manhaj juga banyak yang nggak tanggung jawab. Gitu. Yang penting tuh laki-laki siap tanggung jawab apa enggak, siap nggak dia jadi rejal, siap nggak dia jadi pemimpin, ya kan? Dilihat cara ngomongnya punya leadership apa enggak, punya kerjaan tetap apa enggak, bisa ngurus anti apa enggak, siap menyediakan rumah, sandang, pangan, papan apa enggak, bisa nggak jadi bapaknya anak-anak. Adapun ntar dia tiba-tiba beda pengajian apa segala macam, ini urusan lain deh. Gitu. Yang penting dia sosok suami ya selama masih muslim, siap memberikan tanggung jawab, siap jadi bapak, pemimpin rumah tangga. Yang ini jarang. Gitu. Dan kita udah sering lah dengar cerita-cerita tentang kawin satu manhaj, ternyata baru ini ternyata diceraiin. Waduh. Ya kan? Yang kayak begitu jangan dijadiin inilah. Mendingan ukhti tanya sama ayah ukhti gitu yang lebih makan asam garam, Pah nih kira-kira si Fulan gimana nih, laki apa bukan nih dia, siap tanggung jawab apa enggak, lenje apa enggak. Kalau yang lenje apa segalanya walaupun satu manhaj nggak siap tanggung jawab, udah buang ke laut aja deh. Waduh. Gitu. Siap itu ya nasihatnya ya. Ya, Masya Allah, buang ke laut ya. Buangnya susah kayaknya. Apalagi laki-laki nggak dapatnya tanggung yang jawab nggak usah deh. apalagi yang satu kota gitu ya, yang satu RT ya, yang free ongkir ya, Insya Allah lebih lebih murah lagi ya nikahnya. Oh mungkin itu ini ada satu pertanyaan lagi tapi Anda baca aja. Apakah kalau beda mazhab akidah gimana ya? Kalau akidah tadi ya sudah dijawab sama Ustaz Fadil ya. Kalau beda akidah kalau sampai beda agama Islam ya berarti nggak usah aja gitu karena itu sangat mengerikan gitu ya. Mungkin gitu udah 9:30 kurang nih Sat. Satu ini lagi mungkin Sat. Apa namanya? Sebelum 9:10 ditutup. ada biar genap. Oh iya aduh. Ya boleh Ya biar boleh pas. sedikit lagi ya. Ya mungkin saya sedikit review ya Ustaz ya, sedikit review yang sudah disampaikan. Atau mungkin ini aja deh teman-teman ya, jangan saya. Teman-teman ayo siapa yang mau mereview sedikit gitu. Bantu yang teman lainnya. Ini biar ketahuan nih pada nyatet apa enggak nih. Kalau enggak saya suruh nyatet. Ada yang mau review silakan. 1 atau 2 mungkin yang singkat-singkat aja untuk lebih memahamkan diri sendiri. Enggak ada? Kalau nggak ada saya aja nih. Ya kayaknya mungkin masih malu-malu nih ya. Oke, saya bantu review sedikit ya untuk teman-teman gitu ya. Jadi intinya manfaat-manfaat aja. Manfaat-manfaatnya adalah kita lebih terbuka ketika mempelajari mazhab, kemudian kita lebih cepat bisa, kemudian kita juga menghormati ulama kaum muslimin dan juga tadi berdasarkan Allah menjaga Islam itu salah satunya dengan adanya mazhab gitu ya. Kemudian beberapa hal yang jadi poin pentingnya tadi terkait apakah mazhab atau tidak. Jawabannya tolak ukur kita bukan mazhab tapi lebih ke akidah gitu ya. Selama akidahnya sama, akidahnya lurus ya, yang yang musyrik ya dibilang musyrik, yang Islam dibilang Islam, tidak musyrikin dibilang mukminin gitu kan. Yang penting tidak tertukar-tukar seperti itu, maka kita sebenarnya semuanya itu saudara gitu. Kemudian yang menjadi catatan penting tadi adalah terkait mazhab.
bahwasanya berbeda ya hukumnya. Pertama terkait orang yang cuma tanya aja untuk belajar orang awam biasa baru step awal gitu ya, sama orang yang mungkin mempelajari secara lebih detail gitu. Jadi secara umumnya kalau memang kita masih orang awam belum mempelajari fikih secara mendalam ya cukup nanya aja, apa yang dijawab sudah itu diikuti, kemudian tidak menyalahkan hal-hal lainnya yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Sudah cukup saja seperti sebagaimana tadi Ustadz Fahri udah ngasih info. Kalau dijawab sama ustadznya, sudah alhamdulillah selesai. Ya gitu ya. Nggak usah meributkan ya, pendapat A, B, C yang kita sendiri aja bahasa Arab tidak bisa, segala macamnya gitu ya. Mungkin itu yang menjadi sedikit apa namanya obrolan kita malam ini, Masya Allah ya. Mungkin next bisa lagi kali ya, Ustadz ya, bahas-bahas apa gitu. Kayaknya seru juga nih. Boleh, Masya Allah, antum nih bikin ininya seru, bawaannya host profesional kayaknya nih. Waduh, amin, amin, amin. Oh ya sama teman-teman mau menginfokan juga bahwasanya ini saya pakai Zoom-nya ngaji ilmiah ya. Teman-teman juga bisa follow ngaji titik ilmiah di sana. Juga ada kajian rutin juga setiap hari Selasa itu tentang apa namanya muamalah segala macamnya yang ringan-ringan yang mungkin bisa jadi apa ya pedoman hidup kita biar nggak terlalu galau terus mepet tembok gitu kan nangis gitu ya. Itu ikutin yang hari Selasa. Kemudian yang hari Jumat itu ada pembahasan akidah, ya pembahasan akidah dari kitab-kitab akidah disampaikan sama Ustadz Wahyu, bisa ikut hari Jumat, ya hari Jumat habis maghrib sampai Isya, jadi tipis-tipis saja santai gitu ya, nggak yang sampai ngantuk gitu ya, kayak santri-santri ngantuk enggak ya, tipis-tipis saja dari maghrib sampai Isya aja, itu bisa ikutin rutin. Terus juga ada kelas, mau ada kelas lagi nih, apa namanya, yang santri online-nya ada kurikulumnya sekitar 3 bulan atau 4 bulanan gitu. Juga ya Ustadz Fadil kayaknya masih apa buka donasi juga Ustadz terkait apa yayasan bisa disampaikan mungkin. Ke Mahat Bilal ya, kita masih donasi. Jadi insya Allah Ana akan membuat sebuah mahat gitu ya, dan mahatnya ini tujuannya itu adalah supaya bisa menjadi imam masjid. Jadi kita nggak muluk-muluk mencetak ustadz yang luar biasa pinter, nggak. Kita cuma pengen masjid-masjid kaum muslimin itu ada imamnya, ada ustadznya yang minimalnya itu bisa ngajarin akidah, bisa ngajarin cara sholat, bisa ngajarin cara wudhu. Nah, yang penting ada yang bisa ditanyain tentang permasalahan-permasalahan mendasar dalam agama. Nah itu tujuan utama dari kita sih, karena kita perhatikan bahwa dari sekian banyak mahat-mahat yang ada, ya alhamdulillah mereka detil gitu ya, bahkan sampai 3 tahun, 4 tahun belajar mustalahul hadits ataupun ilmu-ilmu yang tingkat lanjutan. Nah, akan tetapi memang kenyataan di lapangan itu masih banyak kaum muslimin yang nggak usah kita belajar membedakan mustalahul hadits gitu, mana hadis muallaq, mana hadis mauquf. Nggak usah ke situ dulu deh. Kadang-kadang wudunya aja belum beres. Masalah wudu aja belum beres. Sholat aja masih belum ngerti gitu. Gimana kalau ntar misalnya terbuka auratnya sah apa enggak? Kalau misalnya beda kiblatnya 20 derajat, ini harus diulangin apa enggak? Safarnya berapa kilometer? Boleh jama atau kosor doang? Atau ntar kalau udah pulang masih boleh jama atau yang kayak begini aja, ini masih banyak yang belum ngerti. Sehingga kita pengen menyentuh ke masyarakat tersebut supaya masjid-masjid mereka yang ada di pinggir jalan, yang ada di dalam restoran, yang mungkin ada di dalam pertokoan, mall kayak gitu, itu memang ada ustadz yang bisa mimpin sholat, ya otomatis dengan surat yang beragam gitu ya, nggak kulhu lagi gitu, dan bisa ngajarin akidah, bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ngajarin fikih-fikih dasar. Itu sih donasi, insya Allah kita masih buka. Kalau memang ada yang mau berkontribusi, tafadhol masykur. Masya Allah itu ya. Jadi ingat ya teman-teman untuk menciptakan imam masjid bukan imam di rumah masing-masing ya. Mohon diperhatikan. Oke mungkin itu aja apa namanya yang sudah disampaikan sama Ustadz Fadil dan juga saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan gitu ya karena datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan kalau ada lebihnya itu semata-mata dari Allah SWT. Mungkin next kita cari bahasan lagi Ustadz ya, kayaknya seru juga. Insya Allah, boleh. Mungkin gitu aja Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga Ustadz Fadil sehat semuanya, keluarganya dan juga urusannya dimudahkan semuanya.
Amin. dan kajian-kajiannya semoga bisa dilanjutkan. Amin. Amin. Amin insyaallah ya Ustaz ya. Mungkin itu aja, sekian kita tutup dengan doa hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan.